Oke, di video kali ini gue pengen bikin konten bernostalgiaan tipis parah ya, yang gue lakuin dulu banget ya kan. Gue dulu suka banget konten perbaikin HP dan sekarang gue bakal coba lagi ya kan. Jadi ini adalah sebuah iPhone 7, ini adalah tumbal buat konten ini. Lo bisa lihat iPhone 7 ini sebenarnya nggak ada salah sama sekali, it's fine, dipakai enak-enak aja. There is nothing problem, but yuk gue jelasin dulu dah. Kalau gue pegang handphone ini sekilas nggak ada masalah ya, bahkan enak banget dipakai iPhone 7 yang lagi gue pegang ini. Layarnya masih lumayan mulus, home buttonnya bisa, ya kan, kamera depan, kamera belakang semua normal, ya kan. Terus baterai juga oke-oke aja. Nih coba gue pencet tuh, lo bisa lihat. Layarnya enak ya, sensitivitasnya oke, semuanya masih oke, dan sinyalnya juga lancar, IMEI aman, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang gue ngeganjel banget sama HP ini ya. Sumpah lu harus lihat dulu, lu harus tonton dulu video ini agak panjang ya kan, biar lebih jelas. Sumpah padahal nggak jelas nih video. Jadi handphone ini kalau dipakai buat daily, mungkin baterainya ini kuat seharian hampir ya, setengah harian gitu. Ya maklum lah iPhone 7 ya kan. But handphone ini kalau dibandingin sama Android yang harga sejuta, ini jauh lebih ngebut performanya. Ini HP enak banget sumpah. Tapi lo bisa lihat tuh, ada kayak kawah komet sedikit tuh. Kayak kena peluru kayaknya ya kan, gila. Lo bisa lihat, dan baretnya ini cukup parah ya. Parah, mungkin kurang jelas. Gue bakal perjelas lagi. Nah lo bisa lihat, ini udah bukan lecet pakai lagi. Ini udah lecet klimaks lah, yang bisa terjadi di sebuah body HP ya. Ini terjadi di iPhone 7. Lo bisa lihat, tapi ini adalah hal yang wajar ya, karena iPhone 7 udah tua ya kan. Tapi coba lo lihat tuh sudut-sudutnya ya kan. Udah cobel-cobel ya, udah gimana gua ngejelasinnya gimana ya. Ini udah parah banget sih. Mungkin kalau dari sisi fisik kemulusan bukan 90%. Ini kemulusan mungkin udah 70-60%. Bagian sudut-sudutnya udah lecet-lecet, terus bagian body belakangnya ada cobel-cobel, ada bengkok-bengkok ya kan. Dan gila, ini udah susah buat dijelasin secara kondisi fisik. Pokoknya udah chaos lah ya kan. Terus bagian sampingnya juga, tombol-tombol juga udah pada lecet, tombol volume up, volume down ya kan. Vibrate switch semua udah lecet. Tapi yang gua agak bener ini gila sih, ini gue pegang nih cekungan, wah, legok gitu ya, gila sih. Ini yang ngebuat tangan gue gatal. Ya udahlah, gue bikinin konten nih HP, gue jadiin tumbal buat konten. Ya gue bakal ngelakuin restorasi tipis-tipis ya kan. Jadi modal sejutaan, HP rasa baru ya kan. iPhone baru cuman sejutaan lah ya, judul clickbaitnya. Padahal ini gak clickbait ya, emang bener-bener rasa baru lah. So kalau di bagian bawahnya, lo bisa lihat sendiri tuh, bagian bawahnya tuh udah pada lecet banget ya. Itu bagian buat konektor port chargingnya juga tuh, wah gila sih. Ini HP kalau dipakai tuh udah gimana gitu rasanya ya kan, kayak apa tahu lah pokoknya. Pokoknya dari atas ke bawah, samping ke samping itu nggak ada yang enak. Nah tapi kalau dipakai, HP ini masih normal, nggak ada masalah dan enak banget. Dan biasanya tuh kalau HP bekas servisan, tanpa dibongkar tuh udah ketahuan. HP tuh panas ya, tanpa dipakai, di standbyin pun panas. Tapi kalau HP ini dipakai aja nggak panas. Makanya gue seneng sama di HP. Ya udahlah, gue jadiin konten ya kan. Dan kalau dilihat dari kameranya juga nggak ada masalah boy. Kameranya enak, jernih. Dan buat ngerekam video, ayo bisa diadu nih sama Android 2 juta, 3 juta. Gue pegang iPhone 7 yang harga sejutaan ini buat video recording ya, gila. So kalau dari body, finally bentukannya seperti ini. Mungkin buat sebagian orang di luar sana kalau pakai dengan kondisi kayak gini, asalkan masih ori-orian, it's fine. Termasuk gue ya, gue secara personal, gue lebih suka lecet-lecet parah kayak gini. Yang penting masih ori-orian Apple semua, ketimbang non-ori. Tapi ya udahlah, gue pengen buat video restorasinya biar handphone ini tuh lebih enak dipakai, lebih memanjakan mata ya kan. Pokoknya lebih memanusiakan lah. Oke, yang pertama yang dibutuhin adalah jelas casingnya sendiri, housing barunya cuy, ya kan, anjay. Untuk pilihan warnanya sama, cuman yang bawaan Apple-nya itu udah faktor umur, udah proses kimiawi, jadi udah warnanya tuh udah ngebler gimana gitu, susah lah gue ngejelasinnya. Ini adalah housing yang warnanya matte black ya, black matte, whatever lalu manggilnya apa. Sebenarnya bisa diganti ke yang jet black. Cuman untuk jet black itu kurang awet karena dia terlalu kilat. Kalau kilat itu lebih kelihatan mudah scratch tipis-tipis gitu, dan fingerprint magnet juga.
Jadi gua kurang rekomendasiin buat lo di luaran sana yang ganti housing iPhone generasi old ke yang jet black. So yang varian matte ini udah sangar ya kan. Lu bisa lihat sendiri tuh logo Apple-nya, warna bodinya. Ini udah enak banget cuy dilihat. Nggak perlu lah warna jet black. Ya warna jet black emang keren sih, cuman kurang awet. Nah, yang pertama alat-alatnya disiapin alat pencongkel LCD-nya pasti ya kan. Tapi biasanya kalau orang bongkar HP tuh nggak mesti pencongkel gini. Tapi kan ini generasi lawas otomatis sudah pernah bongkar dong. Entah itu ganti baterai, ganti konektor atau apapun itu ya namanya juga HP lawas. Jadi gua pakai pencongkel aja karena pasti adhesive LCD-nya udah nggak lengket, udah lekang dan bahkan nggak dipasang. Rata-rata kalau iPhone generasi lawas seperti itu boy. Dan tentu berobeng-obengin ya. Obeng-obengannya juga nggak terlalu banyak ya, you know lah ya kan. Setelah berobeng-obengannya housingnya lengkap ya, cuman ini aja yang harus dibongkar. Dan buat lo di luaran sana yang lagi nontonin video ini dan pengen coba ganti casing iPhone, saran gue nggak usah. Memang video tutor YouTube-nya banyak ya, lo bisa ngikutin step by step ya. Cuman itu ada resiko matot ya, bisa koslet, bisa naninu neno, bisa fleksibel patah, putus maksud gue, itu ujung-ujungnya lo boncos. Oke, yang pertama buka dulu baut bagian bawahnya, tinggal dibuka aja. Setelah baut bagian bawah dibuka, tarik bautnya, habis itu ya taruh ini bautnya sekecil ini boy, itu lo bisa lihat. Nah kalau bautnya kayak gini hilang, ya lo beli lagi. Biasanya kalau lo ke kangkang spare part tuh bautnya tuh full set gitu, satu set sama perintilan lainnya. Tapi kalau beli di online shop ada tuh yang jual satuan bautnya. Terus tinggal bongkar LCD-nya, dicongkel aja LCD-nya. Tapi di sini gue nggak matiin iPhone-nya karena biar tahu ketika bongkar LCD-nya tuh nyongkel LCD tuh aman atau enggak, layar ketekan atau enggak. Nah, habis itu tinggal di slide geser sikit-sikit, habis itu dicongkel, ditarik maksud gue. Dan untuk iPhone-nya masih belum gue matiin ya. Nah, ini udah keadaan terbuka seperti ini. Lo bisa lihat ya kan, ini di awal tadi gue bilang handphone ini enak banget. Dan ternyata betul kan, ketika gue bongkar, HP ini masih mulus, dalaman masih kinclong, kinyis, bukan bekas servisan. Gue seneng banget nih yang ini begini nih. Jadi kalau direstorasi ganti housing baru, bener-bener HP rasa baru ya, bener-bener iPhone baru nih. Lu bisa lihat sendiri ya kan, mesinnya masih kinclong, kinyis. Nah setelah LCD-nya kebuka seperti ini, barulah dimatikan ya kan. Tandanya gua ngecongkelnya itu udah aman. Nah kalau HP bekas itu meskipun udah nggak anti air, udah nggak adhesive, udah nggak lengket, kadang ada aja hal-hal aneh tuh yang LCD-nya nyangkut lah, susah dicongkel lah, dan lain-lain. Oke, step berikutnya kalau LCD udah kebuka ya, lo harus banget buka cover baut bagian baterainya. Biasanya sih kalau handphone second yang udah terlalu jadul itu udah nggak ada tuh, karena udah sering dibongkar, sering ganti baterai. Cuman kalau ada harus wajib buka dulu. Dan kalau sudah terbuka harus wajib banget fleksibel baterai itu dilepas dulu, wajib banget, pakai banget. Karena gue pernah nyuruh temen gue bongkar HP, dia penasaran pengen nyoba bongkar sendiri, bongkar tuh sama dia. HP-nya korslet dan matot ya iPhone X. Karena fleksibel baterai itu ngegeser pada saat ngebongkar. Jadi kelepas tapi nggak kelepas, kepasang tapi nggak kepasang kayak ngambang gitu fleksibel baterainya. Otomatis mesinnya korslet. Ya mau nggak mau benerin ya kan. Dan setelah fleksibel bagian bawah dibuka baru lo lepas fleksibel yang lain-lainnya. Udah sesimpel itu aja sebenarnya, cuman bagi sebagian orang nggak tahu cara ngelepas fleksibel yang safe, yang aman tuh seperti apa. Kadang mencongkel-congkel aja, apalagi dicongkel pakai obeng yang penghantar listrik. Kadang tuh kalau ngecongkel nih kayak gue nih, ngecongkel kayak gini ini bahaya banget sebenarnya. Ada alat pencongkel khususnya ya, yang bahannya tuh plastik. Dan LCD sudah terlepas seperti ini ya kan. Dan setelah LCD terlepas tinggal lepas dulu baterai, terserah sih mau lepas baterai dulu atau lepas housing lagi, atau lepas motherboardnya dulu, atau malah lu mau lepas kameranya dulu di awal ya kan, terserah. Untuk cara bongkarnya tuh banyak, bervariatif, tergantung lu biasanya kayak gimana kalau lu yang udah biasa bongkar HP. Dan sekarang kita coba switch langsung housing lawasnya yang ada di sebelah kanan dengan housing barunya yang ada di sebelah kiri. Gila ya kan. Gue tuh paling suka banget nih konten-konten begini. Oke, tapi sorry banget ya, ini bukan video tear down, bukan video kangkang servis gitu. Jadi gue cuman history aja, lebih historical aja sambil video-video bacot gitu. Ya enak lah, nostalgia lah ya, nostalgia konten gue zaman dulu ya kan. Nah ini perintilan bautnya banyak sekali. Oh ya, buat lo yang emang hobi bongkar atau lagi coba-coba buat bongkar, kalau bisa tuh bautnya dipeta-petain ya, posisinya di sini. Misalnya kayak baut flexible volume, ya udah lu letakin tuh baut-bautnya tuh dekat di flexible volume ya. Jadi
lu nggak kebingungan. Karena setiap baut itu panjang, deratnya, diameternya, dan lain-lain bentukannya itu beda-beda. Nggak semua baut itu sama ya. Jadi harus benar-benar dicatat bautnya itu nggak sama. Ini beda ya sama bongkar motor ya. Kalau bongkar motor tuh kelihatan tuh bautnya bisa kelebihan, bisa kecilan, bisa kepanjangan. Tapi kalau HP agak susah. Apalagi yang baut-baut di motherboard kalau lu paksa, bisa modar tuh mesin. Dan ini udah terpasang ya. Kita langsung skip aja ya kan. Anjay, yang tadi HP-nya buluk jadi baru. Sekedar informasi aja biar konten ini nggak ngablu bacot lah. Kalau lo seandainya pengen restorasi, kira-kira budgetnya biar semulus ini kalau lo beli bodinya tergantung di mana lo beli lah. Itu rata-rata jual casingnya aja itu di 90.000 sampai di ratusan ribu tergantung grade-nya. Pokoknya range harganya antara 90 ribuan atau ratusan ribu. Nah, kalau lo pasang sendiri ya udah modalnya cuma itu. Tapi kalau lo modal pasang lagi, biasanya jasanya itu bisa 75 atau 100 ribu bahkan 150 tergantung lo di mana nih. Lo tinggalnya di mana, lo nyervisnya di mana. Biasanya makin pedalaman agak mahal jasanya. Dan biasanya total sama jasa pasang itu sekitar 250 atau 300 ribuan. Ya sekitar segitulah modal untuk ngebikin iPhone lo tuh jadi kayak baru seperti ini. Tapi kalau lo modal sendiri, pasang sendiri, modal keyakinan, ya modal 90 ribuan atau 100 ribuan lo udah bisa pasang. Tapi di luar obeng ya kalau lo udah punya obeng. Kalau lo belum punya obeng, pengen bongkar sendiri, modal obeng itu mungkin kalau beli obeng-obeng yang murah, yang seset murah ya sekitar 20 ribu, 30 ribu lo udah bisa dapet obeng seset ya. Tapi itu jelek ya buat sekali pakai, bahkan bisa ngebikin iPhone lo tuh lecet saat dibongkar. Saran gue kalau mau bongkar tuh yang proper aja. Obengnya tuh ya mungkin hampir 100 ribuan itu udah bagus. Udah seset, semuanya tuh udah ada gitu. Tapi nggak bagus-bagus amat, ada yang lebih tinggi lagi. Dan ya udah mungkin sampai di sini video gue. Modal 1 jutaan dapat iPhone rasa baru.